Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami di sini mau izin untuk mewawancari Bapak seputar tentang amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Agnia Fausabila Saya Arifah. dan ada Indra Pramedia juga sebagai kameramen dan juga pewawancara. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Oke, kita langsung aja Pak untuk yang pertama. Jika Bapak berkenan, boleh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu dan apa peran atau posisi Bapak dalam amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ini. Baik, Bismillah. Saya Muhammad Jatnika Pamungkas. Saat ini memang saya bertugas atau bekerja sebagai guru di SD Muhammadiyah 3 Cilengsi. Adapun tugas tambahan saya di SD Muhammadiyah 3 Cilengsi itu sebagai wakil kepala bidang al-Islam dan kesiswaan. Nah, memang di dalamnya tentu berkaitan dengan bidang al-Islam, baik program maupun kegiatan al-Islam, juga di kesiswaannya, baik program maupun kegiatan kesiswaan itu yang saya handle di sekolah. Gitu. Baik, untuk selanjutnya bisa jelaskan Pak untuk praktik ataupun program pendidikan dalam sekolah SD Muhammadiyah. Jadi di SD Muhammadiyah 3 Cilengsi itu memang ada beberapa program unggulan yang ini berkaitan dengan bidang saya, baik bidang keislaman maupun kesiswaan. Yang pertama, bidang yang memang sudah berjalan alhamdulillah itu tentang pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI. Nah, metode UMI ini dianggap sebagian besar yang menggunakan metode ini mudah dalam mempraktekannya, baik untuk anak-anak sampai ke dewasa. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan, bahkan guru-gurunya harus tersertifikasi. Jadi nggak bisa sembarangan ngajar Al-Quran gitu ya, atau mengajarkan anak-anak siswa itu untuk baca Al-Quran. Jadi betul-betul harus tersertifikasi melalui lembaga formalnya, yaitu UMI Foundation. Lalu yang berikutnya untuk kesiswaan, alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang kami maksimalkan. Jadi tidak hanya tapak suci dan hizbul waton yang memang wajib di sekolah Muhammadiyah, kami juga ada pembinaan seperti pembinaan menulis, English Club, lalu pembinaan baca tulis Al-Quran yang tadi menggunakan metode UMI tadi. Selain itu ada ekskul yang memang dipilih oleh siswa. Contohnya misalnya futsal, robotik, panahan dan renang. Itu. Ini menjadi bagian penting di sekolah kami di SD Muhammadiyah 3 Cilengsi. Tentu tidak menghilangkan nilai kepribadian dari sekolah Muhammadiyah itu sendiri dalam mencetak siswa-siswi yang berakhlak mulia dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Insya Allah Ya. saya jadi bisa mengembangkan diri juga. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, lalu apa kelebihan dan kelemahan dari sebuah amal usaha dalam bidang pendidikan ini Pak? Nah, di SD Muhammadiyah 3 Cilengsi memang kami menyadari ada keunggulan dan ada kelemahannya. Kalau keunggulannya tentu kami punya program tadi membaca Al-Quran, hafal Al-Quran dengan target 3 juz. Itu keunggulan, dan juga pembentukan karakter di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menjadi ciri khas dan itu menjadi kebutuhan masyarakat. Contoh sederhana dari membaca Al-Quran itu, saat siswa masuk ke SD Muhammadiyah 3 yang belum bisa baca Al-Quran, kami targetkan 3 tahun atau di kelas 3 itu sudah bisa lancar baca Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan target 3 juz itu di kelas 6 saat lulus bisa hafal 3 juz. Tentu di samping keunggulannya ada kelemahannya. Kami kelemahannya secara fasilitas belum bisa memadai. Contohnya saat pembelajaran Al-Quran metode UMI itu harus dalam bentuk kelompok, bukan lagi kelas. Kelompok yang dibatasi jumlah pesertanya hanya 12 siswa, 1 guru. Sedangkan kalau kelas kan bisa sampai 20 sampai 30. Nah, kekurangannya ya di ruang-ruang kecil itu untuk halaqah pembelajaran Al-Quran. Itu menurut kami, dan ada fasilitas lain seperti jemputan itu yang memang akan kami maksimalkan dan kami adakan di semester ini gitu. Kalau boleh tahu, selama ada amal usaha ini, dampak apa saja yang sudah diberikan kepada lingkungan sekitar Pak? Ya, dampaknya memang dari beberapa sisi ya. Dampak secara psikologis
masyarakat yang tadinya tidak mengenal Muhammadiyah jadi mengenal Muhammadiyah. Yang tadinya mungkin nggak paham Muhammadiyah itu seperti apa, alhamdulillah masyarakat sekitar memahami bahwa sekolah Muhammadiyah itu memberikan pendidikan keagamaan yang betul-betul maksimal gitu ya. Contohnya misalnya pembinaan sholat. Kalau kita membandingkan mungkin dengan sekolah swasta atau negeri, bisa jadi waktu-waktu sholat itu tidak dimaksimalkan. Nah, kita di sekolah Muhammadiyah kami itu memaksimalkan waktu sholat untuk pembinaan. Lalu masyarakat juga ya secara ekonomi sekitar sekolah terbantu lah adanya siswa-siswi kita ya di sekolah Muhammadiyah yang bisa jadi warung-warung di sekitar sekolah secara ekonomi mulai terbantu gitu ya. Dan juga masyarakat terutama anak-anak di sekitar situ lebih mudah akses pendidikannya, tidak sulit mencari sekolah Islam gitu ya. Barangkali itu yang menjadi manfaat yang kami rasa diterima oleh masyarakat sekitar. Pembinaan akhlaknya juga Ya. penting sekali. Ini cukup itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Pak Ya, terima sudah kasih sama-sama.